Di Rumah Sakit Pelita Harapan di ruang Semboyan terdapat seorang pasien yang bernama anak Neo dengan diagnosa asma dan perlu dilakukan section. Pihak rumah sakit melakukan supervisi pada perawat ruangan tentang section. Pada hari Selasa, kepala ruangan mengingatkan dan memberitahukan kepada ketua tim tentang materi yang akan disupervisi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi. Monggo silakan masuk. Ya Bu, bagaimana kabarnya Bu? Saya mau mengingatkan bahwa besok hari Rabu ada supervisi Bu, sehubung dengan supervisi yang dilakukan 2 minggu sekali. Alhamdulillah baik Pak. Oh ya Pak, terkait dengan supervisi, materi yang akan dibahas tentang apa ya Pak? Oh begitu ya Bu. Materi yang akan dibahas tentang tindakan saksin Bu. Oh iya Pak, untuk waktunya dilakukan pada jam berapa ya Pak? Insya Allah akan dilakukan pada jam 9 pagi Bu. Nanti supervisinya dilakukan di ruang perawat saja, biar mudah ya. Saya hanya membutuhkan waktu 30 menit saja kok Bu. Oh iya baik Pak. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Jangan lupa untuk stafnya diingatkan buat besok hari Rabu. Setelah kepala ruangan meninggalkan ruangan, perawat primer berbicara kepada staf perawat untuk mengingatkan bahwa hari Rabu akan ada supervisi untuk membahas materi tentang section di ruang perawat Semboyan. Mbak Hil. Iya, Bu Ana, ada apa? Tadi saya diberitahu Pak Ari bahwa besok hari Rabu akan dilakukan supervisi. Aduh, ya Ibu. Hari ini hari Selasa. Kalau saya ingat-ingat, tiap hari Rabu ada supervisi 2 minggu sekali. Iya Mbak Ci, tadi saya diingatkan begitu. Jadi jam berapa Bu supervisinya? Kira-kira jam 9 pagi. Kalau ruangannya di mana Bu itu? Untuk ruangannya nanti di sini saja, dan untuk semua staf perawat tolong disiapkan ya. Nanti jikalau ada pemeragaan tindakan, ada yang kurang tahu atau tindakan yang salah, bisa langsung ditanyakan kepada Pak Ari. Setelah itu, primariners memberitahukan kepada perawat ruangan bahwa hari Rabu akan diadakan supervisi yang dilakukan. Mbak Hil, Mbak Aci, besok hari Rabu ada supervisi dari Pak Ari. Masa Mbak, supervisi tentang apa? Tadi Ibu Uni memberitahu materi yang akan dibahas tentang tindakan section. Oh iya Mbak Ana, besok saya siapkan. Iya Mbak Uni, buat semua perawat diharapkan bersiap-siap ya semuanya, agar nanti jika ada yang belum tahu bisa langsung ditanyakan supaya menambah ilmunya masing-masing dan menambah kompetensi dari perawat ruangan flamboyan. Iya Mbak Ana. Setelah pada hari Rabu dengan kegiatan supervisi dilakukan. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo masuk, Pak. Dari mana Pak? Tadi kok saya lihat di daerah pasar. Oh itu tadi saya habis beli kompor gas buat masak. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Kemarin saya sudah memberitahu tentang jadwal supervisi. Nah, hari ini terkait dengan supervisi, saya hanya membutuhkan waktu 30 menit saja. Pada hari ini kita akan membahas tentang tindakan saksin. Sebelumnya dari SOP yang ada di rumah sakit ada sedikit perubahan yang dilakukan pada poin-poin tertentu.
terkait dengan suction. Terlebih dahulu saya ingin mengetahui bagaimana tiap individu melakukan tindakannya, biar nanti sedikit demi sedikit saya koreksi. Dari Mbak Hilary terlebih dahulu ya. Iya, baik, Pak. Kalau saya pribadi melakukannya sesuai dengan SOP, Pak. Pertama, pakai handscoon bersih, kemudian membuka selangnya, masukkan ke alat section, lalu hidupkan sectionnya. Setelah itu, tes di kom kecil apakah alatnya sudah berfungsi atau tidak. Kemudian, saya melakukan section, dilakukan sampai kurang lebih 10 kali, dan jangan terlalu banyak-banyak agar tidak menimbulkan trauma pada pasien. Lalu perawat yang lain, apakah ada yang berbeda? Kalau saya berbeda, Pak. Kalau saya itu masukkan section saja, Pak. Lakukan sampai sedikit bersih. Saya sama Pak, seperti Mbak Hilary. Kalau saya sama seperti Mbak Aci. Kalau saya sama Pak, sama semuanya. Tindakan yang dilakukan sebenarnya sudah benar. Untuk Mbak Hilary dan perawat yang lainnya, tadi terkait dengan update ilmu yang terbaru, suction harusnya dilakukan dengan handscoon steril. Tekanan jangan sampai melebihi kapasitasnya, jangan sampai lebih dari 10 kali dilakukan dengan perlahan-lahan. Berikan informasi konsen kepada keluarga dan pasien. Tindakan itu perlu dilakukan agar kita sebagai tenaga kesehatan semakin meningkatkan kompetensinya. Oh iya Pak, lalu kalau pada pasien dewasa bagaimana Pak? Berapa kali batas maksimal tekanan bisa dilakukan section? Kalau untuk bayi 60 sampai 80 mmHg, kalau untuk anak 80 sampai 100 mmHg, sedangkan kalau untuk dewasa 100 sampai 150 mmHg. Ketika saya melakukan section, saya ada kesulitan memasukkan selangnya itu, Pak. Oh, kalau itu jangan lupa pakai gel ya, Mbak. Salah satu poin penting yang tidak boleh dilupakan, Mbak. Soalnya biar dinding mukosanya tidak terluka. Kalau pada pasien yang sadar, lalu bisa melakukan meludah sendiri, apa perlu dilakukan suction, Pak? Kalau menyumpai pasien yang seperti itu, tidak perlu. Cukup membiarkan meludah dengan sendiri atau dibantu untuk batuk efektif juga bisa. Jeda yang diperlukan berapa lama ya Pak ketika melakukan suction? Kalau untuk anak-anak 5 detik, sedangkan kalau untuk dewasa 10 detik. Oh begitu ya, saya kira cukup menghilangkan sekretnya saja. Setelah itu selesai yang kita lakukan. Ya tidaklah. Alhamdulillah pada supervisi kali ini semua perawat cukup antusias. Saya sangat menghargai untuk Mas dan Mbaknya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kira-kira apakah semuanya sudah paham? Alhamdulillah paham, Pak. Alhamdulillah sudah paham, Pak. Untuk sementara ini hanya itu saja ya. Nanti jika ada pemberitahuan ilmu baru lagi akan saya segera sampaikan oleh pihak-pihak rumah sakit. Hari ini apakah ada pasien yang perlu dilakukan tindakan suction kira-kiranya? Ada Pak, satu pasien anak Neo yang berumur 5 tahun. Oh, alhamdulillah. Kebetulan sekalian saya observasi kegiatan sectionnya biar nanti jika ada kekurangan bisa saya tambahkan. Cukup 2 orang saja yang pasien biar tidak terlalu mengganggu pasien yang lain nantinya. Mari Mbak Hilary dan Mbak Aci. Iya, Pak. Supervisi perawat asosiat 1 dan asosiat 2 pergi menuju ruangan anak Neo melakukan section. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam. Ya, mari Bu masuk. Bagaimana keadaan anaknya, Pak? Apakah kira-kira tenggorokannya masih berlendir seperti kemarin? Belum Bu, kadang-kadang lendirnya keluar tapi ditelan lagi. Oh, begitu ya Pak. Habis ini saya lakukan section ya ke anaknya.
supaya nanti lendirnya hilang dan anaknya enakan. Iya, Sus. Ini makanan anak saya apa masih perlu tetap dijaga ya? Iya, Pak. Kalau tidak dijaga, nanti sakitnya tidak cepat sembuh. Apalagi jangan sampai minum es dulu ya, Pak. Oh, gitu ya, Sus. Kemarin hampir saja saya belikan es krim supaya biar cepat sembuh. Kalau bisa jangan dulu ya Pak. Untuk sementara ini biar anak Bapak makan apa yang dianjurkan dari rumah sakit dulu. Biar proses penyembuhan berjalan dengan cepat. Oh, iya, Sus. Perawat menjalankan proses section. Setelah selesai, perawat pamit kepada keluarga untuk kembali ke ruangan. Karena penyedotan lendirnya sudah selesai, saya pamit terlebih dahulu ya, Pak. Nanti jangan makan makanan yang dingin dulu ya, Nak, supaya cepat sembuh. Baik, Sus. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah kembali ke ruangan, supervisor mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan oleh perawat. Tindakan section tadi yang sudah dilakukan sudah cukup benar ya. Berarti sudah menandakan bahwa paham semua ya tentang section tadi yang saya jelaskan. Alhamdulillah sudah bisa, Pak. Saya harap semua perawat bisa melakukan tindakan sesuai dengan standar prosedur yang ada. Karena jika kita melakukan sesuai dengan SOP, kita melakukannya sesuai dengan hukum yang ada. Jadi tidak melanggar hukum. Dan juga kompetensi kita ditentukan dari situ. Selain itu, jika ada yang mengetahui lebih dari saya, maka bisa di-sharingkan ketika supervisi. Supaya nanti semua saling mengetahui dan meningkatkan keprofesionalisnya. Saya kira itu saja. Jika tidak ada tambahan, saya pamit terlebih dahulu. Semisal nanti ada hal yang perlu didiskusikan, tidak perlu menunggu supervisi, tidak apa-apa. Bisa langsung ke ruangan saya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Kegiatan supervisi pun sudah selesai dilaksanakan. Sekian dan terima kasih.